Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan praktikum rekonstruksi penampang. Yang pertama, menggunakan metode busur. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat garis-garis yang tegak lurus dengan titik dip dengan arah dip. Seperti contoh di sini, dipnya itu adalah ini, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menarik garis, membuat garis yang tegak lurus adalah dengan menggunakan busur seperti ini. Sehingga garis yang tegak lurus dengan dip pertama adalah di sini. Kemudian kita tarik menggunakan penggaris seperti ini. Kemudian diberi nama sebagai garis G1. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tata cara yang sama kepada garis 2 dan diberi nama G2. Kemudian hal yang sama juga dibuat kepada dip yang lain, yaitu dengan maksudnya membuat garis tegak lurus di dip lain. Kemudian setelah semua garis dip sudah terbentuk, sudah digaris, kemudian menggunakan jangka saya akan menghubungkan masing-masing garis G1, G2, G3 dan seterusnya menggunakan jangka ini. Nah, titik tumpu jangka ini berada di titik pertemuan antar garisnya. Misalnya garis 1 dan 2 bertemu di sini, sehingga titik tumpu untuk menghubungkan antara garis 1 dan 2 adalah di titik persilangan mereka, titik pertemuan mereka di sini. Kemudian menggunakan jangka seperti ini dan seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke semua titik perpotongan garis-garis. Seperti contohnya ini C89 untuk menghubungkan garis 8 dan 9. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian apabila setiap garis-garis ini sudah dihubungkan, diteruskan dengan menyambungkan garis-garis yang ada sebelumnya, sehingga terbentuk seperti ini. Setiap garis antar garis sudah saling menyambung seperti ini, sehingga praktikum rekonstruksi penampang metode busur sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum rekonstruksi penampang dengan menggunakan metode King. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis tegak lurus dip 1 dan dip 2 seperti tadi, yaitu dengan cara menggunakan busur seperti ini. Kemudian ditarik garis dan diberi nama G1. Begitu pula dengan dip selanjutnya, dip 2 seperti ini dan diberi nama G2. Kemudian kita cari titik perpotongan dari kedua garis perpanjangan, yaitu titik C12 di sini, yang merupakan titik perpotongan garis 1 dan garis 2. Kemudian bagi dua sudut yang terbentuk dari perpanjangan garis dip 1 dan dip 2 dan tarik garis yang membagi dua sudut tersebut. Kemudian diberi nama L12. Menggunakan busur di titik perpotongan tadi atau titik C12, kita lihat berapa sudut yang terbentuk antara garis 1 dan garis 2. Kemudian kita ambil sudut tengahnya dan kita tandai menggunakan pulpen lain yang berwarna lain, dan kita tarik garis dan diberi nama sebagai L12. Begitu pula selanjutnya seperti contohnya di
garis ini dip 3 dan dip 4. Titik pertemuannya di sini dan diberi nama C34. Kemudian menggunakan busur di titik C34 kita dapatkan sudut antara garis 3 dan 4 adalah 7 cm, sehingga garis L2 itu ada di kira-kira di 3,5 derajat, sehingga disinilah kita tarik garis dan diberi nama L34. Kemudian anggap L34 ini adalah sebuah cermin. Kemudian perpanjang dip 3 dan 4 dengan garis L34 sebagai cerminnya. Gunakan dip 3 untuk area sebelah kiri L34 dan dip 2 garis ini G4 untuk area sebelah kanan dari L34. Menggunakan garis ini sebagai kita hubungkan gitu. Kemudian lakukan hal yang sama ke semua garis dip dan garis L selanjutnya. Seperti contohnya adalah ini. Di sini ada garis 5 dan garis 6 di sini. Kita lihat di mana kedua garis ini berpotongan, yaitu di sini di titik C56. Kemudian menggunakan busur kita ukur berapa sudut apitnya. Nah, didapatkan sudutnya itu adalah 32 derajat, sehingga dibagi 2 yaitu 16 derajat. Sehingga disinilah dimana ada garis tengah antara garis 5 dan 6. Kemudian kita tandai dan kita buat garis perpanjangan dan diberi nama garis L56. Kemudian dianggap L56 ini adalah sebuah cermin, sehingga perpanjangan dip 5 dan dip 6 kita perpanjang menggunakan garis L56 sebagai cerminnya, atau bisa dibilang juga disambungkan seperti ini. Dan kita sambungkan juga garis-garis dari pencerminan sebelumnya, sehingga kita lakukan prosedur itu ke semua garis, dan seperti inilah hasil yang saya dapatkan. Selanjutnya adalah metode freehand. Untuk melakukan metode freehand dilakukan dengan cara menghubungkan dip 1 dan dip 2 dengan menggambar garis yang mengikuti arah dari dip 1 dan 2 seperti ini. Ini arah dip 1 ke atas dan dip 2 ke atas, jadi kita ikutin aja. Kemudian pada rekonstruksi penampang akibat erosi, garis dibuat secara putus-putus. Lakukan hal yang sama pada dip lainnya, dan jangan lupa untuk menambahkan data yang didapatkan dari satu sektor ke sektor lainnya agar didapatkan penampang geologi yang menyeluruh seperti ini. Dan seperti inilah hasil dari praktikum geologi struktur saya. Sekian, terima kasih.